membuat sistematis standarisasi di info GTK menjadi valid atau kurung buka menunggu verifikasi dinas, karena dalam perjalanan sebelumnya pun guru tersebut 24 dan tugas tambahan kepala perpus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beben Supandi dari OPS Kota Depok, Jawa Barat. Inka-nya itu apaan, Mas? Itu Inka kode sekolah. Oh kode iya sekolah. sudah. Oke, lanjut. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan standarisasi valid ya. Saya operator beserta guru juga, perangkap guru juga. Jadi saya ingin minta ilmunya sedikit berkaitan dengan standarisasi valid. Di sekolah saya itu ada 6 guru yang sudah serti, 4-nya sudah valid, 2-nya belum valid. Oke. 4-nya sudah valid, 2 belum. Iya. Saya ambil contoh satu guru. Itu kalau standar dilihat isinya, JJM-nya itu sudah 24. Linearitasnya sudah 24. Karena dia ada tambahan sebagai kepala perpus, maka mungkin masuk kategorinya dia belum valid atau menunggu proses yang selanjutnya agar nanti dia akan valid seperti itu. Kalau kita lihat standarisasi pertama kan biasanya jam itu 24 ditambah linearitas, maka dianggap valid ya biasanya. Maka kadang kalau lihat perkembangan proses valid itu, kadang saya melihatnya apa tergantung dari pusat membuat sistematis standarisasi di info GTK menjadi valid atau kurung buka menunggu verifikasi dinas, karena dalam perjalanan sebelumnya pun guru tersebut 24 dan tugas tambahan kepala perpus bisa valid serentak gitu. Jadi kadang saya juga melihat ini hukum itu terbantahkan, maksudnya walaupun dia sudah 24, dia tidak akan sama atau tidak akan serentak dengan yang lain ketika dia mempunyai tugas tambahan. Karena pun semalam pun di grup operator orang dinas pun meng-share yang semalam di grup Telegram itu rame tuh, yang berkaitan dengan tugas tambahan yang memang belum valid nanti menyusul seperti itu. Nah ini jadi jadi fenomena yang kita pun para operator sebagai ujung tombak input data, sehingga guru itu valid ya, syukur-syukur berbarengan validnya gitu. Kalau nggak ada valid kan otomatis nanti ada yang galau di antara para guru kan. Kok punya saya nggak valid? Kalau dari lihat isian nggak ada masalah seperti itu. Jadi kita pun bisa menjelaskan kepada guru tersebut bahwa hukum valid yang pertama mungkin JJM 24 jam, terus nanti kan ada, saya lihat perkembangannya ada valid duluan gitu, ada validnya belakangan atau selanjutnya, ada validnya ujung terakhir. Apa mungkin saya pernah mendengar mungkin kalau tidak salah tidak 24 jam pun dia bersertifikasi, mungkin dia bisa valid di belakangan gitu. Nah itu yang saya pengen dapat informasi tentang standarisasi kevalidan dalam info GTK. Mungkin itu aja Pak Nazarudin. Ya, jadi gini Mas, valid kan berarti dia sudah siap untuk diusulkan. Biasanya kan begitu ya. Kalau diusulkan, maka pada saat diusulkan itu akan mengunci seluruh data di mana guru itu mengajar. Ya, dia ngajar di rombol 1, 2, 3, 4 pada saat dia diusulkan terus terbit SKTP, maka rombol 1, 2, 3, 4 itu akan dikunci. Gitu ya. Nah, ternyata ada guru di rombol 1, 2, 3, 4 yang bersertifikat pendidik juga.
dan dia belum valid. Terus ternyata dia belum valid karena kurang jam. Nah, ternyata operatornya salah memetakan siswa. Harusnya siswa ini dibagi menjadi rombel. Misalnya gini, tadi saya bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih. Kelas, anggaplah ini kelas 1 gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata kelas 1 itu ada kelas juga 7, 8. Ada kelas 7, 8. Nah, guru yang pertama, si guru A, ini dia mengajar di 1, 2, 3, 4, 5, 6 valid, terus SKTP. Maka rombel 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikunci. Guru B mengajarnya di rombel 4, 5, 6, 7, 8. Guru B nih, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, otomatis kan pada saat rombel 4, 5, 6, 7, 8 dikunci, maka tidak boleh ada perubahan dong. Benar nggak? Ya kan? Nah, sementara si guru B yang ngajari 4, 5, 6, 7, 8, ini kan yang 7, 8 belum dikunci nih. 7, 8 belum dikunci karena belum ada guru yang terbit SKTP. Ya. Nah, ternyata kelas 7, 8 ini salah mapping. Mapping siswanya salah, kurang. Harusnya yang 7, 8 ini siswanya itu ada di kelas, ke mapping di kelas mana di kelas 1 misalnya tuh ya, di kelas 1, 2, 3 nih misalnya. Dia ke mapping di kelas 1, 2, 3. Nah, ini kan harusnya kan dikembalikan nih kelas siswa yang salah mapping tadi dari kelas 1, 2, 3 ke 7, 8. Ya enggak? Karena salah mapping. Ya. Nah, ternyata ini sudah dikunci nih. Kelas 1, 2, 3 ini sudah dikunci gitu. Nggak bisa dia di mapping ke sana. Kenapa dikunci? Karena sudah ada yang terbit SKTP. Gitu kan. Akhirnya kan si guru B nggak valid-valid tuh. Kenapa dia nggak valid-valid? Karena muridnya kurang. Gitu. Rombelnya nggak valid. Kalau rombel tidak valid, maka jam mengajar yang ada di rombel tersebut tidak akan valid. Kalau rombel tidak valid, maka jam guru yang mengajar di situ jadi tidak valid. Karena dia dianggap mengajar di rombel yang tidak semestinya gitu kan. Nah, validasi rombel kan tahu loh, ya. Kalau SD minimal 28, maksimal 28, baru itu boleh buat rombel baru kan gitu kan. Jadi kalau siswanya cuma 28 nggak boleh dibuat rombel lebih dari 1 kan gitu. Ya kurang-kurang lebih kayak gitulah ya. Nah, itu ternyata dia ini rombelnya secara keseluruhan, penghitungan secara keseluruhan rasionya ini harusnya memang butuh 8 rombel. Ya. Butuhnya 8 rombel. Makanya yang ngajar di kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu valid. Kenapa? Karena memang rombelnya harusnya ada 8. Tapi ada yang salah mapping tadi. Karena dikunci, akhirnya siswanya nggak bisa pindah ke sini. Kalau operator paksa untuk merubah rombelnya, misalnya tetap dia pindahkan siswanya ke sini, ya, itu nanti di info GTK siswa yang sudah dipindahkan tadi akan dibalikan ke tempat yang awal. Jadi nggak valid-valid, tetap meaning 2 nih gitu loh. Nah, untuk mencegah itu, maka guru-guru yang mungkin akan menyebabkan hal tersebut ditunda dulu validasinya, jangan sampai diusulkan oleh Dinas Pendidikan. Tapi kan statusnya udah hijau semua, Pak, gitu misalnya. Ya, statusnya udah hijau semua, kenapa dia nggak valid gitu? Ya. Nah, salah satu contoh yang lain itu adalah tugas tambahan. Kenapa tugas tambahan kok sampai sekarang belum valid? Karena banyak tugas tambahan, ya, yang tugas tambahan itu masa periodenya harusnya sudah berakhir, sudah digantikan orang lain. Gitu. Tapi sama dia TMT-nya tuh TST-nya belum diisi. Oleh karena itu kita tunda dulu. Cek dulu kan kalau mereka sekarang sudah dianggap valid nih, straight dianggap valid. Ternyata dia valid dengan tugas tambahan yang tidak semestinya. Akhirnya begitu diusulkan kan jadi kekunci. Tapi kan kalau dia dicek tidak valid, maka akan ada cross check nih, gitu loh. Akan ada cross check, oh jangan-jangan TST-nya belum diisi. Gitu. Makanya biasanya yang terima tugas tambahan itu selalu valid itu di periode keduanya. Jadi mungkin biasanya sih kita akan ada 1 minggu untuk awal dulu. Itu pasti mereka belum valid dulu. 1 atau 2 minggu lah ya. Jadi periode ASP kedua itu nanti barulah kita buka untuk proses validasinya ke Simtun. Gitu ya. Nah, nanti kalau udah ke Simtunnya sudah masuk nih, di Simtunnya sudah valid, maka di info GTK pun akan keluar valid nanti. Gitu. Itu untuk mencegah itu, Mas.
Karena kebanyakan kita berdasarkan pengalaman dulu Mas nih. Berdasarkan pengalaman lama-lama nih, orang itu biasanya lupa dengan mengisi TST. TST itu jarang diisi. Kadang-kadang begitu ada wakil kepala sekolah baru, wakil kepala sekolahnya dimasukin yang baru, yang lamanya tidak di TST kan akhirnya jadi gitu. Kalau terlanjur SK yang lama dengan ini gimana gitu. Iya kan? Nah, karena itu kita tunda dulu yang masih seperti itu gitu. Termasuk yang saya bilang tadi, kenapa kok kepala sekolah belakangan? Kenapa kok yang kepala lab, kepala perpus, wakil kepala sekolah, itu kan kepala bengkel, kok belakangan? Karena kita validasi dulu itunya tuh. Yakinkan dulu bahwa tugas tambahan itu sudah fix. Nah, maka oleh karena itu yang tugas tambahan itu nanti di periode berikutnya. Itu sebenarnya edaran yang keluar kemarin itu terus terang aja saya cukup senang mendengar edaran itu gitu. Walaupun itu edarannya salah. Kenapa? Karena tidak ada sangkut pautnya dengan Pusdatin gitu. Kasihan Pusdatin itu yang dikejar-kejar orang itu. Ya. Itu tidak ada sangkut dengan Pusdatin karena itu memang proses murni validasi di kita gitu. Itu tidak terhubung dengan Pusdatin, ya. Tapi saya senang karena kenapa? Oh iya, ada yang mau klarifikasi bahwa tugas tambahan kepala sekolah itu belakangan. Ya syukur gitu kan. Gitu ya. Itu aja sih Mas ya. Jadi sebenarnya tidak mutlak setiap semester begitu, tidak. Cuma kita lihat ini kasustik nih yang begini nih, tahan dulu karena nanti akan bisa melibatkan guru-guru yang lain di sekolah tersebut kalau dia valid duluan. Kayak guru BK Mas, kalau kita validkan duluan, dia akan ngunci rombel tuh Mas. Sementara kan dia nggak ada jam mengajar kan, dia adanya kan bimbingan gitu loh. Tapi begitu dikunci rombelnya, lah itu nanti guru-guru yang lain gimana gitu. Benar paham nggak maksud saya ini? Ya, ya itu kurang lebih kayak gitu Mas. Jadi itu sebenarnya cuma langkah antisipasi agar guru yang lain di sana tuh tidak terhambat cuma gara-gara satu guru tadi. Nah jadi guru-guru Mas ya yang sudah positive thinking aja ya. Iya, jadi guru Mas nih yang sudah 12 jam yang sudah 24 jam udah hijau semua tapi statusnya belum valid. Nah, itu tinggal tunggu aja. Ya, itu sebenarnya cuma penundaan saja agar dia jangan diusulkan dulu gitu. Karena kan dinas juga nggak sabaran, Mas. Dinas juga nggak sabaran begitu sudah ada yang valid dia pasti usulkan aja gitu loh. Iya kan? Karena dia juga pengen buru-buru gitu. Dinas juga pengen buru-buru proses. Kenapa? Karena kalau dia buru-buru proses, kerjaan dia kan juga akan semakin sedikit gitu kan. Makin dia kan akan pasti ditanya juga, kenapa kok belum ada pembayaran sama sekali? Dia akan ditanya itu nanti. Oleh karena itu kita tahan dulu, jangan sampai ini diusulkan. Gitu Mas. Ya. Yang penting validasinya hijau aja dulu semua. Ya, alhamdulillah Pak Nazar hijau semua. Udah semua. Itu ya jawab gurunya. Ya. Emang operator kadang-kadang sedikit pusing gitu ya. Tapi itu karena kan akan lebih pusing lagi kalau ternyata dia validnya dengan data lama. Kan tugas tambahan itu kan bisa lintas semester kan? Ya enggak? Lintas semester, lintas tahun lagi. Kan SK-nya kemarin tahun 2021. Tapi kan TST-nya mungkin nanti bulan Juni 2022 kan lintas tahun itu kan. Jadi umpamanya sekolah mana